Aku tidak pernah berpikir bahwa sebuah rumah makan 24 jam yang tampak biasa bisa menyimpan sebuah kisah tragis yang begitu mengerikan. Awalnya, tempat itu hanya terasa seperti rumah makan biasa, terang, ramai, dengan aroma makanan yang menggoda setiap pelanggan yang datang. Namun, setelah beberapa kali datang ke sana, aku mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali aku duduk di meja tertentu, aku merasakan hawa dingin yang aneh. Seolah-olah ada seseorang yang sedang mengawasi dari kejauhan. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaanku saja. Namun, semakin sering aku datang ke rumah makan itu, semakin aku menyadari bahwa aku bukan satu-satunya yang merasakan keanehan itu. Rumah makan ini terkenal di daerahku, tidak pernah tutup. Bahkan di malam paling sepi pun, tempat ini tetap buka dan melayani pelanggan yang datang. Aku sering mampir ke sini, terutama setelah pulang kerja larut malam. Namun, ada satu hal yang aneh selalu. Ada meja kosong di sudut ruangan. Meskipun tempat ini ramai, tak ada yang mau duduk di sana. Aku sempat bertanya kepada seorang pelayan di sana, kenapa meja itu selalu kosong? Dia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau bisa, jangan duduk di sana, Mas." Tapi dia tidak menjelaskan alasannya. Aku hanya tertawa kecil dan berpikir bahwa mungkin itu hanya mitos konyol yang dibuat untuk menakuti pelanggan. Namun, suatu malam, aku memutuskan untuk duduk di meja itu. Saat aku duduk, aku langsung merasakan hawa yang berbeda. Seolah ada sesuatu yang menekan dadaku, membuat napasku terasa lebih berat. Aku memesan makanan seperti biasa dan berusaha mengabaikan perasaan itu. Namun, saat aku mulai makan, aku melihat sesuatu di sudut mataku, bayangan seseorang duduk di kursi kosong di depanku. Aku langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba tetap tenang, tapi aku mulai merasa tidak nyaman. Pelayan yang tadi melayaniku juga menatap ke arahku dengan ekspresi aneh, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak berani. Lalu, aku mulai mendengar sesuatu. Suara bisikan halus di telingaku. "Jangan duduk di sini." Aku membeku. Aku mencoba tetap rasional. Mungkin ini hanya sugesti, karena aku tahu ada sesuatu yang aneh dengan meja ini. Tapi semakin lama aku duduk, semakin aku merasa tidak sendirian. Aku bisa merasakan ada seseorang yang duduk di depanku, meskipun aku tidak bisa melihatnya. Saat aku mengangkat sendokku untuk makan, aku melihat sesuatu di dalam mangkukku. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah noda merah, seperti darah. Aku segera meletakkan sendokku, merasa mual. Aku melihat ke sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan ini. Saat itulah aku melihat kaca besar di dinding rumah makan. Dalam pantulan kaca itu, aku bisa melihat jelas ada seseorang duduk di depanku. Seorang pria dengan wajah pucat, mengenakan pakaian yang berlumuran darah. Tapi saat aku menoleh ke kursi di depanku, tidak ada siapa-siapa. Aku segera bangkit dari kursi dan pergi ke kasir untuk membayar. Tapi aku masih tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menyelimuti tubuhku. Aku bertanya sekali lagi kepada pelayan yang tadi memperingatkanku. Awalnya dia ragu untuk berbicara, tapi akhirnya dia mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Dulu ada seorang pria yang terbunuh di meja itu. Dia pelanggan tetap di sini, sering makan sendirian. Suatu malam, seseorang menikamnya berkali-kali,
Tepat di meja itu, tidak ada saksi. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Polisi tidak pernah menemukan tersangka. Dan sejak malam itu, setiap pelanggan yang duduk di meja itu pasti mengalami kejadian aneh. Jantungku berdebar kencang. Aku segera meninggalkan rumah makan itu dengan perasaan tidak nyaman. Aku memutuskan untuk tidak kembali lagi ke rumah makan itu. Tapi anehnya, malam berikutnya, aku bermimpi buruk. Aku bermimpi sedang duduk di meja itu lagi. Dan kali ini, aku yang menjadi korban. Aku merasakan sensasi pisau yang menusuk ke dalam tubuhku. Darah mengalir dari perutku. Dan suara bisikan yang sama terdengar di telingaku. Sekarang, giliranmu. Aku terbangun dengan tubuh penuh keringat. Aku pikir semua sudah berakhir. Tapi saat aku bangun dan berjalan ke kamar mandi, aku melihat sesuatu yang membuatku benar-benar ketakutan. Di cermin kamar mandiku, ada bayangan pria yang sama. Kali ini, dia tersenyum. Dan aku melihat pantulan meja rumah makan itu di belakangku. Aku baru sadar, aku tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah makan itu.